Legenda Belanda bangga timnas Indonesia makin dikenal dunia. Jalani laga hidup mati, pemain abroad Filipina kirim tantangan untuk STY. Reaksi terharu Kevin Dix lihat pengorbanan Garuda fans. Alasan Piala AFF tak kunjung masuk kalender FIFA. Push leg di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Reaksi terharu Kevin Dix lihat pengorbanan Garuda fans. Loyalitas pendukung timnas Indonesia sudah tidak diragukan lagi bagi mereka yang memperjuangkan merah putih. Hal ini pun kini turut dirasakan oleh pemain keturunan anyar Kevin Dix yang saat ini membela FC Copenhagen. Diketahui The Lions sedang berkompetisi di Liga Konferensi Eropa 2024-2025. FC Copenhagen saat ini sudah melakoni 5 pertandingan dan duduk di urutan ke-16 klasemen sementara. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir, FC Copenhagen pun mendapatkan dukungan tambahan dari supporter Indonesia, di mana mereka berbondong-bondong menyaksikan pertandingan untuk hanya melihat Kevin Dix bermain. Padahal waktu pertandingan di Eropa dan Indonesia sangat jauh berbeda. Salah satunya terjadi adalah ketika laga melawan Hertz di Parken Stadium Copenhagen, Denmark pada Jumat 13 Desember lalu. Saat itu waktu pertandingan di Denmark menunjukkan pukul 18.45 petang. Namun di Indonesia, waktu pertandingan itu sama dengan 00.45 dini hari atau sudah larut malam. Pada laga ini, supporter Indonesia pun puas karena Kevin menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 2-0. Ia pun mengatakan sudah terbiasa dikirim pesan oleh para supporter Indonesia selepas laga. Mereka mungkin sudah mulai mengirim pesan kepada saya usai pertandingan. Mereka sangat cepat. Saya pikir ini sudah larut malam bagi mereka, namun saya menghormati mereka yang menonton pertandingan dan mendukung saya. Demikianlah pengakuan dari Kevin Dix. Sementara itu, untuk selanjutnya, Kevin Dix dan kolega akan kembali bermain di Liga Konferensi Eropa 2024-2025. FC Copenhagen akan bertamu ke markas Rapid Wien, Allianz Stadion Wina, Austria, tepatnya pada Jumat 20 Desember 2024 pukul 3 dini hari. Jalani laga hidup mati pemain abroad Filipina kirim tantangan untuk STY. Filipina baru saja bermain imbang melawan Vietnam pada laga ketiga di Stadion Rizal Memorial Manila 18 Desember 2024. The Azkals nyaris saja menang andai tak kebobolan oleh Doan Ngoc Tan pada menit ke-90+7. Filipina sendiri sebelumnya unggul 1-0 lewat gol Javier Gayoso pada menit ke-68. Hingga akhirnya skor akhir pun pertandingan adalah 1-1. Hasil ini pun membuat laga melawan timnas Indonesia sangat menentukan untuk lolos ke semifinal. Karena seperti yang diketahui, saat ini Filipina berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sementara timnas Indonesia di posisi kedua dengan 4 poin. Pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina sendiri akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, tepatnya pada 21 Desember 2024. Untuk laga ini, timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan dengan istirahat 5 hari. The Azkals pun harus langsung terbang ke Solo setelah laga melawan Vietnam kemarin. Meski begitu, pemain Filipina Adrian Ugalvik tetap sesumbar dan menilai timnya layak menang melawan timnas Indonesia pada laga hidup mati di Grup B ASEAN Cup 2024 ini. Namun menurut pengamat sepak bola Wesley Huta-Galung, Indonesia sendiri memiliki keuntungan dari sisi kebugaran pemain. Namun lebih dari itu, kemampuan penerapan game plan akan menjadi kunci melawan Filipina. Menjamu Filipina, modal terbaik pasukan muda Indonesia adalah bermain percaya diri dan tak boleh berhenti menjaga peluang, ujar Wesley Huta-Galung. Legenda Belanda bangga timnas Indonesia makin dikenal dunia. Pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar turut mengundang perhatian banyak publik. Sebagaimana diketahui, pertemuan itu terjadi kala keduanya menyaksikan laga Real Madrid kontra klub Meksiko Pachuca di final Piala Intercontinental 2024. Bersama dengan petinggi sepak bola dunia lainnya, Erick Thohir pun turut mendapatkan sambutan. Bahkan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, Erick Thohir lantas membagikan prestasi timnas Indonesia di tahun ini.
Menariknya dalam unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir mendapatkan respon legenda Belanda yakni Patrick Kluivert. Dia tampak senang dengan pertemuan Erick Thohir dan Infantino ini. Kluivert memberikan 3 emot icon tepuk tangan dan seolah ikut bangga dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Tak bisa dipungkiri, PSSI memang sangat serius membenahi kompetisi dan timnas Indonesia. Di kompetisi, Indonesia menghadirkan video asisten referee atau VAR dan menambahkan kasta karena ada Liga 4. Selain itu, PSSI pun juga terus membangun kekuatan timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda pun sedang bersaing dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Yang mana poin itu didapat dari sekali menang, 3 kali seri dan 2 kekalahan. Alasan Piala AFF tak kunjung masuk kalender FIFA. Di tengah maraknya isu pengaturan skor dan juga mafia AFF, akhirnya terungkap alasan Piala AFF sulit untuk masuk kalender FIFA. Sebagai informasi, Presiden Gianni Infantino sempat menyatakan akan berusaha agar Piala AFF masuk ke dalam kalender FIFA. Namun pada akhirnya Piala AFF pun tidak diakui oleh FIFA lantaran jadwal di Asia sudah cukup padat. Hal itu diakui oleh mantan pelatih timnas Malaysia B. Sathianathan. Tapi seandainya janji dari Presiden FIFA itu bisa diwujudkan, maka ASEAN harus menyesuaikan diri. Mantan pelatih timnas Malaysia itu pun juga berharap liga-liga ASEAN diselaraskan jadwal bermainnya seperti negara-negara Eropa. Tapi kemungkinan untuk diakui FIFA masih belum 100%. Tidak seperti di Eropa, yang hanya ada Piala Eropa, di Asia cukup luas, maka sulit untuk mewujudkan Piala AFF masuk ke dalam kalender FIFA. Pasalnya, di Asia ada turnamen-turnamen selain Piala Asia seperti Piala AFF, Piala WAFF, dan lainnya. Di Asia, ASEAN main satu kumpulan, Barat pula main satu kumpulan. Sulit untuk memasukkan Piala AFF ke kalender FIFA. Jadi di mana meletakkan Piala AFF dalam kalender FIFA? Ungkap ex-pelatih timnas Malaysia B. Sathianathan ini. Bisa dikatakan banyaknya kompetisi non-resmi di Asia hanya untuk mengeruk keuntungan sepihak. Alhasil banyak pemain yang dirugikan lantaran tidak terhitung dalam kalender resmi FIFA. Hal itu pun berbeda dengan kawasan Eropa di mana selain adanya Euro juga ada Nation League namun masuk ke dalam kalender resmi FIFA.